Halo teman-teman semuanya, Ni hao, apa kabar? Jumpa lagi di channel saya, Michelle. Oke, dalam kesempatan kali ini saya mau berbagi cerita kepada teman-teman semuanya ya, tentang suka duka menjadi seorang TKW ya. Kebetulan di samping saya ada Mbak TKW juga yang mau menceritakan tentang masa lalunya dan sampai sekarang ini menjadi seorang TKW, suka dan dukanya itu dia alami selama jadi TKW ya, selama jadi TKW. Jadi menjadi seorang TKW itu nggak seindah foto profil, nggak seindah apa yang diharapkan dari Indonesia. Jadi ternyata bermacam-macam cerita, bermacam-macam kegagalan juga yang dialami ya. Nah, kebetulan ini di samping saya sudah siap ada seorang TKW juga ya, dari Indonesia juga. Nah, kita mau ngobrol-ngobrol ya, bagaimana kisah cinta atau kisah cerita masa lalunya Mbak ini mau menceritakan kepada saya dan teman-teman semuanya. Oke ya. Oke, halo, selamat malam. Halo, selamat malam. Ya, namanya siapa Mbak? Namanya Eli. Eli ya, dari Indonesia ya. Iya. Indonesianya mana? Indonesia Barat. Jawa Barat Jawa ya. Barat. Oke. Dalam kesempatan kali ini kan Mbak Eli mau cerita katanya ya, suka duga menjadi seorang TKW itu gimana Mbak? Sesuai dengan harapan kamu atau gimana? Gimana maksudnya ceritanya? Kok bisa menjadi TKW itu? Iya. Ya, awalnya itu hanya ingin memperbaiki kehidupan ekonomi untuk anak-anak gitu kan. Karena memang untuk di Indonesia kan sangat-sangat minim gitu. Jadi memutuskan untuk mencoba merubah nasib kayak gitu. ke negara orang. Ya. Terus sebelum Mbak Eli ke Taiwan ini sebelumnya kemana? Sebelum ke Taiwan pernah di Singapura 2 tahun. Pernah di Singapura ya 2 tahun. Nah, di selama jadi TKW di Singapura itu katanya ada pernah ada masalah dengan rumah tangganya. Nah, itu gimana ceritanya, Mbak? Iya, jadi waktu berangkat itu disetujui sama suami ya, sama suami itu disetujui, tanda tangan juga, sama keluarga sama anak-anak juga udah disetujui ya. Terus gimana lanjutnya? Ya kan kita sesuai dengan yang dibicarakan sebelumnya sama suami, gitu. Kita di sana juga niatnya untuk kerja dan tidak neko-neko. Tetap bekerja, nggak yang kita juga tidak ambil off days, nggak ada libur juga ya, nggak ambil libur, tidak ada libur dan tidak pernah berkomunikasi dengan siapapun juga karena kan di Singapura itu sempat tidak memakai HP, gitu. Selama berapa lama itu nggak pakai HP? Selama 4 bulan. 4 bulan itu 4 bulan memang itu, majikan nggak menyetujui kamu pakai HP ya? Iya. Tidak membolehkan maksudnya? Tidak memperbolehkan memegang HP. Dan dari Indo pun tidak diperbolehkan membawa HP. Jadi dari PT itu ada peraturan nggak boleh bawa HP ya? Kayak gitu. Ya, jadi nggak bawa HP. Nah, otomatis kita pun hanya sewaktu-waktu saat itu baru di 3 bulan kita bekerja, kita bisa komunikasi sama keluarga gitu. Karena di situ baru kita berani meminta izin untuk menelpon keluarga. Gitu. Karena kan kita juga walaupun di Singapura pakai bahasa Inggris kan keterbatasan bahasa juga gitu untuk meminta izinnya waktu itu. Gitu. Nah, terus mulai ada masalah dengan rumah tangga ya, maaf juga sebelumnya ya. Mulai ada masalah dengan suami itu kira-kira di Singapura berapa lama itu, Mbak? Di Singapura itu setelah 1 tahun. Kalau komunikasi memang dari awal
Sudah seringnya sama anak-anak. Sama anak-anak Sama aja. anak-anak. Sama anak-anak gitu, karena dia kan jarang di rumah juga. Suami jarang di rumah. Dia ada kerja. Ada kerja. Ada kerja. Iya. Terus mulainya, maksudnya mulai ada perbedaan. Mungkin kalau telepon suami, mulai ada gimana ya, nggak enak itu mulainya kapan? Nggak romantis atau mungkin udah nggak biasa, itu mulainya kapan? Udah masuk ke bulan ke-8. Jadi 8 bulan di Singapura ya. Nah, Iya. itu udah mulai beda ya. Tanggapan suami mungkin gimana? Itu ada kecemburuan atau gimana, itu gimana awal-awalnya? Ya, kadang di telepon susah gitu kan, di telepon susah. Nah, kita kan sedangkan kita memegang HP itu kan ada jam kerja. Gitu, hanya sewaktu-waktu. Bisa di saat kita istirahat atau di saat kita waktu senggang setelah menyelesaikan pekerjaan gitu. Dan di situ dijadikan alasan katanya susah dihubungi awalnya gitu. Padahal sampean kan di sana maaf ya, namanya kita kerja ikut orang, pasti di sana ada rasa tanggung jawabnya. Jadi kamu memang kerja, benar-benar kerja, fokus kerja. Jadi kalaupun ada komunikasi dengan keluarga mungkin malam hari ataupun waktu istirahat kayak gitu. Hanya saja suami kamu menanggapi masalah ini dibawa secara serius gitu, terus tidak menanyakan dulu hal yang sebenarnya itu apa yang terjadi kayak gitu. Sebenarnya jadi udah nggak ada perhatiannya mulai dari situ ya. Sebenarnya ngerti katanya. Kalau dibilang ngerti nggak sih gitu posisinya, kan di sini kerja, terus juga kita kan terikat dengan jam kerja yang harus benar-benar kita tuh fokus gitu. Dia bilang sih ngerti. Cuman kan lambat laun itu memang komunikasi jarang, semakin jarang, karena kadang kita hubungin pun dia susah, nggak aktif gitu. Gitu. Tapi kamu hubungan sama anak itu tetap ya lancar ya, jadi nggak masalah. Waktu itu anak siapa yang menjaga? Ada kakak. Ada kakak kamu, ikut kakak ya dua-duanya. Anaknya 2 katanya Mbak Eli ya. Oke. Terus kalau misalnya kamu nggak nelpon, apakah suami kamu tidak menanyakan kabar atau gimana? Kalau di awal-awal iya, kalau nggak nelpon, kenapa nggak nelpon? Tapi setelah 8 bulan itu, kalaupun kita nggak nelpon seharian, hanya nelpon ke anak-anak pun dia tidak pernah menanyakan lagi. Oh, seperti itu. Jadi awal-awalnya sih masalah komunikasi aja ya. Nah, yang kedua yang mau saya tanyakan, selama kamu kerja di Singapura, itu tujuan kamu dari Indonesia memang mau membahagiakan keluarga, mau menyekolahkan anak-anak, membiayai anak-anak sekolah, mungkin kayak gitu ya. Nah, selama kamu di Singapura itu masalah gaji kamu kirimnya 1 bulan sekali atau gimana? Berapa lama sekali? Iya, setiap bulan dikirim. Kamu kirimnya ke rekening siapa, Mbak? Ke rekeningnya, awalnya ke rekeningnya dia. Tetapi saat itu sering ke rekening suami ya tadi ya? Ke rekeningnya suami. Iya, terus? Tetapi saat itu selalu mendapat komplainan dari pihak kan anak ada di pesantren. Nah, sering sekali ada keterlambatan biaya di situ. Nah, akhirnya setelah setahun itu saya pindahkan untuk mengirim ke rekening kakak. Gitu. Dan di situ mulai ada mulai ada kecurigaan juga. Iya. Merasa mungkin nggak dipercaya sama kamu. Hanya saja kamu tadi yang awalnya karena anak kamu masuk pondok, jadi biaya sekolah, biaya SPP dan lain sebagainya itu sering terlambat dari pihak sekolah ya. Jadi mungkin kamu juga merasa malu ya, kita sebagai seorang ibu yang udah sudah berusaha menyekolahkan anak, membiayai anak sekolah, udah berusaha mencari uang, kayak gitu kan. Nah, ternyata suami kamu tidak bisa dipercaya, kayak gitu. Akhirnya kalian kan sama-sama tidak ada kepercayaan itu. Nah, selama itu kemudian kirim ke keluarga ya. Nah, setelah kirim ke keluarga, suami kamu apakah terus waktu itu udah stop kontak, maksudnya udah stop, nggak ada komunikasi atau gimana? Iya, jadi sebelum sebelum saya pindahkan rekening ke kakak itu, karena di situ dia ada 4, nah di situ ada penunggakan 4 bulan. 4 bulan SPP nggak bayar. Dan itu totalnya hampir lebih, ya lumayan lah kalau dirupiahkan gitu, karena kan di situ 1 bulannya juga udah luar biasa gitu. Nah, itu 4 bulan tidak dibayarkan. Dan ketika ditanya katanya uangnya
ya untuk keperluan inilah itulah pokoknya Ya, yang jadi nggak jelas nggak gitu. jelas ya. Akhirnya sampean marah. Iya, nah sedangkan dari pihak keluarga juga kayak kakak itu bilangnya anak-anak juga dilihat untuk kayak jajan atau apanya itu tidak yang setiap hari yang harus Nggak jadi- berlebihan, Iya. maksudnya kayak gitu. Jadi masih standar lah, masih normal ya untuk biaya anak sendiri, untuk uang jajan atau keperluan apa itu masih standar lah ya. Hanya saja memang suami kamu sudah mungkin ada gimana ya, mau modusi kamu atau gimana, atau mungkin ada dia ya maaf juga, mungkin dia ada Iya, cewek lain mungkin ya, jadi udah merasa mau bohongi kamu. Iya. Seperti itu. Nah, setelah itu kamu 2 tahun itu di Singapura maksudnya itu kamu kontrak berapa lama? Itu kontrak 2 tahun. Nah, kontrak 2 tahun Itu kenapa kamu pulang? Cuman 2 tahun aja? itu kemarin itu sebenarnya majikan itu sangat baik Ya, jadi Majikan walaupun itu kamu support, ada masalah selalu iya, support selalu kamu. support. Bahkan waktu pas kejadian ada pengambilan anak secara paksa gitu, karena anak itu akan di DO karena waktu keterlambatan itu kan, keterlambatan sampai 4 bulan itu akan di DO. Dan waktu itu langsung konfirmasi pihak keluarga sudah nggak usah yang diperpanjang ke dia, transfer ke bapaknya, transfer ke keluarga. Nah itu sudah beres, tapi ternyata dia itu menyalahgunakan kepercayaan kembali gitu. Oh, kayak gitu. Kemudian bagaimanapun kamu izin pulang ya ke Iya. Indonesia sama sama majikan maksudnya. Setelah kamu pulang sampai Indonesia, apa yang terjadi, Mbak? Ya sebelum pulang itu mendengar kabar, saat itu memutuskan pulang itu mendengar kabar gitu, mendengar kabar bahwa anak itu dijemput paksa. Jadi dijemput Sama oleh bapaknya. ya, jadi dijemput bapaknya paksa. anak-anak. Dibawa untuk keluar dari pondok gitu, untuk keluar dari pondok. Dan di situ bapaknya sempet telepon saya gitu, karena saya kan waktu itu minta pisah. Ya, kamu minta pisah cerai ya, minta cerai. Minta pisah, katanya kalau misalkan memang kamu mau pisah ya kamu pulang gitu. Kalau misalkan tidak pulang, saya tidak akan mau tanda tangan, dia bilang gitu. Dengan alasan seperti itu. Dan pas ketika saya tahu anak saya diambil paksa dari pondok, saya dapat konfirmasi dari pihak pondok bahwa anak telah diambil bapaknya. Saya mencoba menghubungi keluarga dari bapaknya, karena saya tidak tahu keberadaan bapaknya saat itu gitu. Dan komunikasi saya dengan anak pun itu sudah putus kontak ya. Putus kontak gitu. Dan keluarga pun mendengar kabar kalau anak itu hidupnya nggak layak lah, nggak layak gitu. Jadi maksudnya tinggalnya nggak di rumah bapaknya, kemudian dia mungkin di jalan, di jalanan ya. Karena gitu. mungkin perasaan anak ini juga gimana ya, jujur saja mungkin menjadi korban rumah tangga, maksudnya perpisahan antara suami dan istri, maksudnya ya, bapak ibunya yang punya masalah seperti itu. Jadi anak merasa tertekan, merasa depresi, akhirnya dia memutuskan untuk nggak pulang ya. Terus akhirnya tinggal di jalanan sampai segitunya ya. Nah, begitu hancurnya mungkin waktu itu ya hatinya Mbak Eli ya. Saat itu sampai karena kepikiran terus gitu, akhirnya Kamu di sana drop, sakit. Di sana sakit, dibawa ke rumah sakit itu sampai 1 minggu sama majikan. Terus selalu dapet kabar dari anak-anak itu nggak enak gitu kan. Akhirnya terus, kan pulang itu, pulang sampai rumah juga Mbak Elinya sakit ya? Iya, sampai di rumah itu memang kondisinya kan belum memungkinkan saat itu untuk pulang dari rumah sakit.